Kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dibaca dari Mazmur pasal 25 ayat pertama sampai 10. Inilah firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari sekalian. Salam. Tema renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Tuhan, kita tahu di dunia ini kita merasa tidak aman. Banyak ancaman, ketidaktenangan, banyak pergumulan, beban hidup, masalah silih berganti. Bahkan sekalipun kita berusaha melakukan pekerjaan baik, kita berusaha melakukan perbuatan baik, tetapi ada saja orang yang mempermasalahkannya, menyalah-nyalahkan kita, mengejar-ngejar hidup kita, mencari-cari kelemahan dan kekurangan kita. Dari berbagai ancaman tersebut, kita tidak mampu melawan dengan kekuatan sendiri, karena kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Kita harus meminta perlindungan dari yang lebih kuat, yang mampu mengatasi, yaitu Tuhan yang Maha Besar, Maha Penyayang, Maha Tahu segala kehidupan kita. Daud pada saat dalam ancaman, yaitu musuh-musuhnya mencari-cari cara mencelakainya. Daud bukannya melawan, bukannya ia lawan dengan kekuatannya. Ia tidak lawan dengan kekuasaannya. Tetapi ia justru menaikkan doa kepada Tuhan meminta perlindungan. Karena ia percaya orang yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Di dalam kebingungannya, ia meminta petunjuk pada jalan Tuhan. Agar ia tidak salah melangkah dan salah mengambil tindakan. Karena ia tahu jalan Tuhan adalah benar dan orang yang melaluinya akan diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, tindakan Daud ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Daud tidak dendam dan tidak membalas untuk menghindari dosa. Ia tetap mempertahankan hubungannya kepada Tuhan. Ia tetap menjaga hubungan baik kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
dari keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Mintalah Tuhan menunjukkan jalan. Di jalan Tuhan kita tidak akan mendapat malu, tetapi mendapat keselamatan. Jika tidak meminta petunjuk Tuhan, akan salah mengambil tindakan. Yang akan terjadi dendam, mengadakan perlawanan, membalas, dan akhirnya kuasa iblis berkuasa akan hidup kita. Disitulah kita mendapat malu. Status kita sebagai anak Tuhan tidak terasa dan tidak kelihatan lagi. Dosa dan kesalahan semakin bertambah dalam hidup kita. Dalam segala sesuatu, mintalah perlindungan dari Tuhan. Sebagai pengakuan kita akan kebesaran Tuhan. Sebagai tindakan hidup berserah kepada Tuhan. Dalam segala apapun, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena sama artinya, kita tidak mengakui kekuatan Tuhan. Seperti Daud, sebenarnya bisa saja ia bertindak karena ia saat itu sebagai raja. Kekuasaan ada di dalam tangannya. Tetapi semua itu ia tidak lakukan. Karena dia masih mempercayakan kekuatan Tuhan. Karena ia tahu kekuatannya sebagai raja, kekuatannya sebagai manusia. Ketika ia mengandalkan itu untuk melawan musuh-musuhnya, maka itu akan menjadi kesalahan dan dosa bagi hidupnya. Bagaimanapun dan apapun kekuatan yang kita miliki di dunia ini, kita tidak menjadikan sandaran kekuatan kita. Kita harus tetap minta perlindungan kepada Tuhan. Dari berbagai ancaman, dari berbagai kejahatan yang mengancam kehidupan kita. Kita jangan melawan dengan kedagingan kita. Jangan melawan dengan keinginan kita, kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi kita berlindung kepada Tuhan. Kita memohon perlindungan Tuhan. Dan kita memohon Tuhan menunjukkan jalan yang tepat. Apa yang akan kita lakukan. Dari segala apapun yang dialami, mintalah perlindungan Tuhan. Berserahlah penuh kepadanya. Maka ia akan menunjukkan jalan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur yang sangat besar kami panjatkan kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah segalanya bagi kami. Dalam berbagai pergumulan masalah dalam hidup kami tidak dapat mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Sebab itu kami selalu berserah dan berlindung padamu Tuhan. Tunjukkanlah kami jalan-Mu, agar itu yang kami tempuh sampai kepada sukacita. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.